Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahwasanya aku tidak mengatakan hamba masuk surga dengan ibadahnya, tidak. Tetapi maksudku, hamba masuk surga Allah dengan anugerah Allah juga, dengan kemurahan Allah juga, dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu yang akan membawa kita masuk surga itu tidak bisa sampai kepada seseorang kecuali apabila seseorang itu tidak bisa yang demikian terjadi kecuali hamba itu. Rasulullah bersabda, lan yunjiya ahadakum amaluh, sama sekali ibadah-ibadah kamu tidak bisa melepaskan dari neraka. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampian begitu juga kah hai Rasulullah? Qala na'am, iya. Illa anni yataghammadani Allahu birahmati. Tetapi aku dari ujung rambut sampai ujung kuku penuh mendapat rahmatnya Allah. Jadi Rasulullah pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah. Wa idzan fama'na kauni dukhulil jannah bifadlillah an yuwaffiqaka Allah li salihil amal bifadlihi litakuna salihan wa mutahayyi'an li rahmatihi wa fadlihi fayudkhilakal jannata. Adapun makna keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau patut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjanak rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikung, ibadah sikung. Nang berkuasa jadi tak dua. Lamun nang berkuasa satu hadanian, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mudah masuk surga. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahwasanya aku tidak mengatakan hamba masuk surga dengan ibadahnya, tidak. Tetapi maksudku, hamba masuk surga Allah dengan anugerah Allah juga, dengan kemurahan Allah juga, dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah,
bahwa rahmat Allah itu yang akan membawa kita masuk surga itu tidak bisa sampai kepada seseorang kecuali apabila seseorang itu memang bersedia untuk menerima rahmat itu, dan ia patut bahwa menjadi tempat bagi rahmat itu. Tidak bisa yang demikian terjadi kecuali hamba itu menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang Allah, serta malazimi akan taat dan menghampirkan diri kepada Allah dan ikhlas pada segala amal ibadahnya. Jadi barang siapa mengerja perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, zahir dan batin, serta ikhlas pada yang demikian itu, dia bersedia untuk menerima rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan membawa dia masuk surganya Allah. Rasulullah bersabda, "Lan yunjiya ahadakum amaluh." Sama sekali ibadah-ibadah kamu tidak bisa melepaskan dari neraka. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sampian begitu juga kah, hai Rasulullah? Qala na'am, iya. Illa anni yataghammadani Allahu birahmati. Tetapi aku dari ujung rambut sampai ujung kuku penuh mendapat rahmatnya Allah. Jadi Rasulullah pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah. Oleh sebab itu janganlah ibadah riya. Kalau sudah ibadah malam, ibadah siang, macam-macam ibadahnya, lalu ditampai-tampaikan lawan makhluk, dihabar-habarakan, diumum-umumakan, itu namanya riya. Ada satu lagi penyakit, bukan riya, tapi ujub. Apabila selesai ibadah, iya sudah, unla masuk surga sekampungan, neraka berataan, unla jarang surga. Itu ujub ngarannya. Walhasil kada rugi orang alim dan kada untung orang jahil. Bagus alim daripada jahil. So kita perlu di dalam dunia ini ibadah, tapi jangan sampai ibadah itu riya, ujub dan lain-lainnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, "Kunu liqabulil a'mal ashaddah imaman minkum lil a'mal." Hendaklah kamu memperhatikan betul-betul supaya amal diterima. Jangan mengacikan amalannya. Amalan ini baca, ini baca, ini baca, ini baca. Tapi yang merusak amal itu tidak diperhatikan. Jangan begitu katanya Sayyidina Ali. Nah, menjaga amal jangan sampai ujub. Harus ingat dengan nikmat Allah. Menjaga amal jangan riya, sembunyikan amal itu. Jangan ada orang yang tahu. Ya kalau sedekah lah, jangan ada yang tahu kecuali kita memberi lawan orang yang menerimanya. Berduaan aja tuh. Nang nyata dulu selamat daripada riya tadi. Nang kedua, lamun memberi sedikit, kada banyak nang tahu. Si kongto aja nang tahu, memberi sedikit, inya itu aja tahu. Lamun ditangah orang banyak, diumumkan pula si anang untak, ben anang untuk memberi 1 rupiah.
pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Di masjid mau makan masukannya, ujar malaikat serupiah dibagi semuanya umat Nabi Muhammad, di mapa menatak-nataknya. Ini zaman sekarang orang banyak ibadah itu bersampai supaya masyhur, supaya populer. Populer kan artinya dikenal orang banyak ya. Banyak sekarang ini. Oh, kada gampang. Nang tukang buru hantu, bapak kaya ulama juga ini. Ulama hantu. Jadi kita dengan rahmat Allah masuk surga. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, apalagi di dunia sini kita sehat, rahmat Allah. Makan, rahmat Allah. Minum, rahmat Allah. Ibadah, rahmat Allah. Harta, rahmat Allah. Rumah tangga, rahmat Allah. Macam apa supaya rahmat Allah layak patut untuk datang ke diri kita? Banyak-banyak sholawat atas Rasulullah SAW. Satu kali sholawat atas Nabi, 10 rahmat Tuhan turun kepada si pembaca. Banyak sholawat aja, udah dalailnya udah ada, Qurannya udah ada, istighfarnya sudah ada, Hasan Basri tawasul semuanya udah ada, tinggal lagi kemauannya yang dicari. Jangan mencari kawan, hendak beribadah cari kawal 45 ikong, lambat mahadang-hadangan. Oh, ujar di dalam kitab itu Alfiyah, kawahdaka jitahid. Kita ini bermujahadah sendirian aja. Kalau usah berkawan-kawan ngalih, nyinggahin ini, nyinggahin ini. Banyak waktu terbuang. Kalau sendirian aja pakai Honda, sampai udah. Kalau pakai truk banyak yang dibawa itu ini macam-macam lambat sampainya. Sendiri-sendiri aja tidak tahu bini umpat ke kada ke anak umpat ke kada ke mintua umpat kalau pendek seorang gawi mati-matian balik banting setel sudah balik rambut. Nyaman orang ibadah nyaman, Tuhan senantiasa menolonginya kan nyaman. Biar bisa duit banyak hak, tapi Tuhan menolong. Kalau bisa duit sedikit Tuhan kan menolong pula. Qurannya ada, dalail ada, istighfar ada, tawassul ada, kemauannya lagi yang ada atau kadada saja. Semalam wasiat pertama, setengah daripada tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, yaitu bahwa hamba itu bekerja yang bukan bermanfaat baginya. Setiap orang bini-bini laki-laki mengerja, memperbuat, mengatakan yang tidak ada faedahnya, itu tandanya hamba itu Tuhan sudah berpaling daripadanya, kada menghadapi lagi. Jadi kalau kita bekerja yang lain dari ibadah berapa? 5 jam itu Tuhan kalau menghadapi kita berpaling loh. Jangannya dihadap presiden kita menghadap Rasul Tuhan. Ya orang-orang nang uzlah nang khalwat nya menghadap Tuhan, Tuhan menghadap dua. Lezat banget nyalon Tuhan pada duaan itu. كما يشير إليه قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sekali ia dari orang-orang yang memperbaiki amal solehnya. Siapa amal solehnya baik, yaitu ikhlas, orang itu dekat dengan rahmat Allah.
Kalau rahmat Allah tadi membawa ke surga, orang itu belum surga karena belum mati. Seandainya orang ini mati langsung surga, kuburannya itu jadi surga sudah. Pada mahadang surga dan firdaus akan datang, kuburan itu udah jadi surga. Karena kuburan itu dua, imarallah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Kubur dua, antara kebun surga atau lubang neraka. Nah, orang yang beribadah siang malam ikhlas lillahi ta'ala, kuburnya itu jadi surga. Jadi dia meninggalkan rumah yang mewah, masuk ke dalam surga yang sangat mewah. Surga kuburnya itu. Suratul A'raf 56. Haitsu akhbara ta'ala biqurbi rahmatihi minal muhsinin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Rasulullah bersabda lagi, bermula ihsan atau ikhlas, bahwasanya engkau beribadah serasa melihat Allahnya. Jadi kita kalau ibadah itu selalu mengingat siapa yang kita sembah. Kalau ibadah lupa dengan yang disembah, itu namanya bukan ihsan, bukan ikhlas. Nah, misalnya yang kita ingatkan waktu ibadah mertua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah jangan Tuhan. Apabila ingat lawan mintuha, ingat lawan makmum, ini makmumnya ribuan di belakang. Jadi si imamnya kata lagi ya, nangaran ayatnya panjang, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ada makmum banyak. Nah, itu ngarannya menyembah makmum, bukan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kepada imam-imam, amalkan zikir banyak-banyak dulu sampai berikik di hati dan di otak, hanya hendak maju jadi imam supaya jangan tersambah makmum. Arti ikhlas bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Artinya ingat lawan Tuhan. Allahu Akbar, siapa nan aku sembah di Allah. Ingat lawan Allahnya itu nah. Sampai tuntung. Ini sembahyang ya Allah 1000 rakaat semalaman yang dikatakan mintuha aja. Masing-masing kita lah mengoreksi diri kemana pikiran kita waktu sembahyang. Artinya sembahyang itu makruh bagi orang yang hendak bakantut, kecuali kantutakan dulu hanya baudu. Orang nah hendak bakameh dulu bodoh. Orang nah hendak behera lo bodoh. Orang hendak makan dulu hanya bodoh. Sembahyang supaya jangan cak ingatakan nah hendak digawe ini selesaikan yang lain lo. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Apabila sudah selesai semuanya, baru kamu iqamah shalah. Ini karena nasi belum baharu, iwak masih berpanggang, urang bang baudu. Allahu Akbar. Ujarnya kucing. Iya sudah. Sembahyangkah berak kucing kah? Sembahyangkah berak kucing kah? Busiah nasiku bulan tahan, busiah nasiku hangat. Kenapa mun belum selesai? Selesaikan dulu mengaji, itu zaman belum selesai. Pikirannya anak ke warungnya.
Menantam pondok. Orang menghantam dulu pondoknya isi ibarat hanya mengaji. Dalilnya di Quran ada. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makan dulu, kan turun minumnya. Daripada yang halal, baru ibadah. Jadi ibadahnya ada pegangan lagi. Ya kalau orang puasa kita buka dulu, hanya sembahyang. Ini sembahyang dulu hanya buka, busya kurmanya habis. Dalam pikirannya. Walhasil bagus alim daripada bungul. Biar sugih tapi bungul. Baik sugih serta alim. Jadi kada ditipu oleh segala macam. Kita lamun kada alim ditipu, setan menipu, manusia menipu, dunia menipu, kawan zalim menipu juga. Tapi kalau kita alim, kita sudah tahu. Nyomol unda, bye bye. Unda jalan jalan nyawa habis. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Fahuwa yufidu ba'da rahmatih min ghairil muhsinin. Ayat ini memberikan faidah sesudah rahmat Allah Ta'ala dari orang-orang yang bukan muhsinin. Nah, bu'da rahmatih min ghairil muhsinin. Fahuwa yufidu bu'da. Itu banyak baris dhammah. Ayat yang di atas tadi inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat lawan orang yang berbuat baik. Artinya apabila kada berbuat baik, rahmat Allah jauh. Jadi bu'da di sini. Wa yufidu bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Fa in lam takun musta'iddan li rahmatihi على الوجه المذكور لا تصل إليك رحمته نعوذ بالله. Jikalau tiada engkau hai penuntut ilmu bersiap-siap untuk menerima rahmat Allah, yaitu beramal saleh dengan ikhlas, niscaya rahmat Allah tidak akan sampai kepada engkau. Niscaya engkau tidak akan masuk surga. Kubur pun bukan jadi surga, jadi neraka. Persiapannya ada. فإن قال إن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان. Ada umpama orang lain bertanya bahwa hamba masuk ke dalam surga semata-mata karena iman. Apa jawabannya? Qulna na'am. Ya memang betul. Walakin tetapi jangan lupa hatta yazuqa su'ubatal aqabat allati la yashuluha illa salihatul a'mal. Tetapi orang itu tidak bisa mendapat iman kecuali merasa akan payahnya menjauhi segala yang dilarang-larang, mengerja segala yang disuruh, yang diumpamakan seperti gunung-gunung yang tidak bisa melewati kecuali amal soleh tunggangannya. Jadi orang yang beramal soleh seakan-akan dia itu melewati gunung. Gunung ini gunung artinya apa? Gunung musibah atau gunung yang lain-lain dari musibah. Itu. إذ لا يصل العبد إليها إلا بالعبور على الصراط. Karena tidak sampai hamba kepada surga kecuali dengan melewati titian siratan mustaqim. وما مشينا عليه إلا على صورة مشينا على الصراط المعنوي في هذه الدار.
kita tidak berjalan di atas siratul mustaqim nanti kecuali sama lawan jalannya kita di sini, yaitu berjalan di jalan nang baik-baik aja. Kan jalan di dunia ada baik ada jahat. Selama kita berjalan di jalan yang baik, itu berarti siratul mustaqimnya di sini. Di sana akan siratul mustaqim kada gugur. Tapi kalau limbahanu baik, bahanu jahat, nah itu ruginya. Nah, itu ruginya. Wa makhtalafan nas fi sur'ati wal bat'i illa bi khilafihim huna. Dan tidak berselisihan manusia pada cepatnya dan lalainya, melainkan karena mereka berselisihan di dunia ini fil mubadarah ila ta'at wa takhalluf anha, yaitu segera mengerjakan ibadah atau meninggalkannya. Apabila orang itu segera ibadah, maka orang itu cepat masuk surganya. Apabila ibadahnya lambat, maka orang itu tadudi masuk surganya. Faman tahaffadha hunaka, barang siapa mempercepat ia di sini, hufidha hunaka, dipercepat juga kena di sana. Wa man abta'a, barang siapa lambat di sini ibadah, huna zallat bihi qadamu hunak, niscaya talingsir batisnya batiti siratul mustaqim kaina. Kalau ada sidang misalnya, ya kan, sampai zuhur sembahyang dulu, tutup sidang sementara, sampai asar tutup sidang. Ini mulai pagi sampai tengah malam sidang pemilihan presiden, kada ada waktu kesan sembahyang. Islam juga ka orangnya. Itu nang jadi merusak akan negara kita nih. Nang kada sembahyang ini, nang melalaikan sembahyang dan lainnya, nang kada berbayar zakat, banyak bisi hotel, banyak bisi mobil, tapi kada keluar zakatnya. Nah itu. Apalagi harta yang dimasukkannya ke awaknya itu daripada hasil judi. Walhasil baik alim daripada bungul. Walau sugih tapi alim, insyaallah selamat kalau dibungulinya oleh macam-macam itu kada. Kama anna syurbana min hawdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu biqadri tadallu'ina min syari'atil mutahharah. Bandingan bahwa kita meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti itu menggiring atas kita banyak mengerja syariat-syariat nang sunat-sunat daripada yang dikerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajin mengerjakan sunnah Nabi, orang itu meminumnya kena cepat dan banyak minumnya. Artinya terdahulu minum dan banyak pulang meminum. Maka telaga Nabi apabila minum sehirupan aja, walau masuk neraka tahan, kebal, kada merasa sakit, bahkan nerakanya pajak. Kalau minum itu sebelum batiti siratul mustaqim, minum dulu. Ada nang kada minum sama sekali, orang kafir. Ada nang anak minum ditangati orang munafik. Ada nang minum kena dulu dosa banyak. Ada nang silakan minum berdahulu, malahan Nabi Muhammad nang mencibukakan lawan tangan sidin banyunya. Nah, tangan sidin jadi cangkir. Siapa? Ulama. Ulama minum kada pakai cangkir, tangan Rasulullah nah meminumnya kan.
Sebentar aja kita lagi, apabila hinak masuk kada keluar lagi, habis. Atau hinak keluar kada masuk, habis. Betulis di sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah atau meninggal dunia Guru Jaini bin Abdul Ghani, jam sekian akan ditanamkan. Satu mati aja apabila hinaknya stop, mati yang sudah. Tinggal lagi menghadap hinak yang habis ini. Sekarang apa? Ingat, dalam kubur siapa ada yang ikut? Bini tidak, anak tidak, keluarga tidak, tetangga tidak, murid tidak. Kalau begitu sendirian, lalu kita ibadah sendirian aja udah, nggak tahu orang lain lagi. Kerja sendiri selesai. Sebab di kubur serongan juga kita. وإذا فمعنى كون دخول الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالحا ومتهيئا لرحمته وفضله فيدخلك الجنة. Adapun makna keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau patut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjanak rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikung, ibadah sikung. Nang berkuasa jadi dua. Lamun nang berkuasa satu hadanian, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engken, pelit, pamalar, walau buruk tapi orangnya engken, dia mudah masuk neraka. Amma man taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra, surga. Wa amma man bakhila, orang yang engken, apik, sekalipun guru tapi engken benar, melihat aja langgar tuh nah, matian lampunya ada nukarakan, melihat langgar buruk kada berpikir nukarakan catnya, melihat langgar miris kada nukarakan lawan apa atapnya, melihat langgar tuh nah kada cukup ambal kada nukarakan ambalnya. Wah kalau apik mangka ini pulang aja di guru tapi apik. Pasan yasirul usra, cepat bana masuk neraka. Aduh. Al-bakhil aduullah walau kana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru. Was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang sosial, pemurah, itu kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Hadis Nabi.
Melihat aja sudah orang ini begawin apa, orang ada gawin apa, melihat aja duit ada aja kan mau umpatakan, nukar rumputnya kamu umpatakan duit, nukar lampunya kan mata melihat telinga mendengar, ini kada nyawa aja dulu jar, banyak sudah cukup, alhamdulillah udah aja kalau keluar duit. Ini nasihat yang kedua. Nasihat pertama, tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua, kada bisa kita mendapat rahmat Allah kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga, ya waladi i'lam yaqinan annaka illam ta'mal lam ta'khudh ujra amal. Nak, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Jurkah? Yuk, orang datang ke perumahan bakacak pinggang tuh nah. Kalau 4 menabas pas hari itu hari Kemis si ampun pohman membayarin apa upah orang menabas nang bakacak pinggang kalau 4 pegawai ini nih hendak jo ambil upah muha jalan suge nang kalau 4 pegawai jo nak amalnya juga nah itu ya keseruangan telah ada pemulutan kah ada merek kah membuat duit kada seketeng sekali datang saruannya sarumahan 4 makan ya ke bulan puasa telah membukakan orang dilanggar inya kada memberi duit cagar buka langgar tapi seperanakan di bawahnya buka dilanggar terlalu benar ini bangsa setan manusia nih. Nang bujur memberi duit cukup 15 orang buka puasa kita datang berlima aja anak cucu jadi memberi orang 10 itu yang cucu. Ini apa buburnya hak bakari habis kali cukup. Terakhir sifat-sifat yang jahat yang keluar daripada hati manusia adalah sifat bakhil. Kalau nang lain ujub mau aja bakal dulu, keluar takabur mau aja, penyarikan mau aja, aduh apalagi pengalnya lagi jahat sangka mau aja keluar. Nang pahabisannya lalu ada mau keluar pendudinya yaitu bakhil. Apabila orang tuh ada bakhil lagi, selamat hatinya sudah masuk surga sudah. Nang kayak apa bini kita tabakhil ka pamurah ka. Bini itu kan bini kita nukar. Yalah lu nikahi anak pian. Ya kalau si anu dengan maharnya mas kawinnya sekian. Untuk kalau nah nukar kalau tah sekalinya nang ditukarnya ya Allah engkernya. Makan lawan Allah Ta'ala aja. Jauh bau ya. Nasi aja dimakan Allah Ta'ala kawalnya kada bau jauhan ya Allah apiknya. Dibari laki duit 1 juta ini jangan mau masak tengah hari kan aja laki ayo ya mainnya sudah datang laki tengah hari mama nah apa iwaknya mama tengah hari ini undang papai undang papai kan dari mam ini pap itu kan abah ya kalau mam tadi mama undang papai bangsa ini jangan 1 juta diberi duit undang papai lah yang disuruh sekali dibukakan undang negara undang galak
Jadi papai tadi bahasa yang mam tadi. Salah paham saja. Walhasil apabila sudah ilmu ada, tempat kuring ada, kesehatan umur ada aja lagi, kawam amalakan nang dibaca-bacanya sendiri, alhamdulillah sudah. Kada tahu orang betandik ngapa, orang betandik ngapa atau kesah. Biaran situ bom kenapa kabiaran? Seorang ibadat saja habis. Wa fi qawlihi illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang taubat. Nah ini. Jadi ini orang itu hukbana mengarjan yang salah-salah. Bini-bini laki-laki lalu sadar, lalu ampih. Nah biasanya kita mengerja dosa itu kan bakal rubut, bakawan-kawan mintuna dudukan, lalu menyambat orang lantaran bakawan. Cobaan solongan duduk menyambat di orang, laka-lakas bawa ke rumah sakit gila ya gak? Sawarangan duduk, kenapa jadi nyambat orang juga? Marahnya solongan. Lantaran bakawan lalu nyambat orang, jalannya supaya ampih, jangan bakawanan lagi. Itu mempertahankan ngarannya. Munya masih aja lagi kata junang Rene Reno Sadeno. Kasih tuh kamari seharian, pahabisannya nol. Ini ada tukang jawanya jadi ketawanya. Guru bisa yang manda. Bataubat sudah pamanah. Nang johor kalau sembahyang, asar kalau sembahyang, maghrib kalau sembahyang, isya kalau sembahyang, asik bola rumah orang aja. Bertobat sembayangan sudah. Aduh, wa amila amalan salihah, ba'amal amalan salih, yaitu sembahyang tadi. Alhamdulillah. Wa madza taqul fi hadithi? Buniyal Islam ala 50. Salah lah dibaca. Tak kesana aku baca salah. Hai anakku, ketahui dengan yakin bahwa engkau tidak bisa beramal kecuali apabila kada beramal kada bisa mendapat upahnya amal. Wa huqiya anna 'abdan min bani Israil 'abadallaha ta'ala sinina 'adidatan. Abada juga fi'il madhinya. Coba Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Jadi abadalah abada. Anna 'abdan min bani Israil 'abada Allah mukhlishan sinina 'adidatan فأراد البارئ جل وعلا أن يظهر إخلاصه للملائكة bahwa seseorang hamba Allah di zaman Bani Israel menyembah Allah ikhlas beberapa puluh tahun lamanya, maka Allah Ta'ala menghendaki menzahirkan keikhlasannya kepada malaikat. Faba'athallahu malakan yukhbiruh Allah Ta'ala yaqul, maka Allah mengutus malaikat yang menyampaikan malaikat itu akan hamba tadi bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, ila mata tas'a hadha as-sa'ya wa tad'aba nafsaka fil ibadah wa anta min ahli an-nar. Kapan engkau berjalan terus di dalam ibadah ini? Kapan engkau bersusah payah dalam ibadah ini? Sedangkan engkau ditulis oleh Allah ahli neraka. Ini gangguannya nih. Gangguannya. Ya kawaya ini tak bau uyuh nyawa nuntut ilmu kestu kamari. Kadang keturunan alim juga. Kayak itu tak ada anuan pikiran nang kaita.
Fa akhbarahu al-malak bima qalahu al-maula. Maka disampaikan malaikat apa yang dipesankan Allah. Faqala al-'abdu fi jawabih. Maka si manusia ini menjawab lawan malaikat. Ana 'abdun wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyyatu wa huwa ilahun wa sya'nul uluhiyyati la ya'lamuhu illa hu. Aku hai malaikat hamba. Maka semestinya hamba itu menyembah. Masalah surga lawan neraka itu bukan masalah aku. Itu urusan Allah. Urusan aku ibadah habis. Adapun Allah orangnya Tuhan. Tuhan berkehendak sekahendaknya. Diandaknya kemanakah yang penting aku tugas sudah selesai. Ya kamu manusia ke sekolah hari-hari mutalaah di rumah, masalah alim lawan kadanya terserah Allah. Yang penting tugas selesai dulu. Faraja'al malak ila rabbih. Bulik malaikat ke hadrat Allah. Wa qala ujar malaikat ilahi anta ta'lamu sirra wa akhfa. Sampian tahu rahasia dan samar. Wa ta'lamu ma qalahu 'abduk. Pian tahu yang dikatakan hamba pian. Wa qala Allah Ta'ala, "Idza kana hadzal 'abdu ma'a dha'fihi lam yarji' 'anna fa kaifa narji'u 'anhu makramina." Jikalau hambaku itu serta dhaif sifatnya tidak meninggalkan ibadah kepada aku, maka aku pun nang kuat kuasa kada meninggalkan akan kemurahanku kepadanya. Jadi bahasa kitanya, apabila kita ada dulak beribadah, Tuhan ada dulak jua mau ongkosi. Orang nang jadi tabungannya bertambah. Kalau ibadatnya bertambah juga, jadi tabungannya bertinggi. Ada nang tabungan habis, sertifikat keandak ke bank habis karena ibadahnya ketinggalan juga. Ishhadu ya malaikati anni ghafartu lahu. Malaikat, percayalah ikam, saksikan bahwa hamba ini tidak ada dosa sedikit pun. Ya waladi, nasihat yang keempat. Isma' hadithan Nabi SAW madza yaqul. Dengari hadis Nabi SAW, apa katanya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu. Koreksi diri kamu sebelum dikoreksi orang. Timbang diri kamu sebelum ditimbang orang amal kamu. Ya karena kan kita dikoreksi di sana di akhir padang mahsyar dan ditimbang. Sebelum terjadi itu kita bersiap-siap dulu supaya bagus gawian. Jadi ditimbang sana kan enak, senang. Kalau Amirul Mukminin Aliun karramallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamannin. Wa man dhanna annahu bi badril juhdi yasilu fahuwa muta'annin. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa menganggap bahwa dirinya sondar amal ibadah sampai aja ke surga, orang itu namanya angan-angan. Sampailah angan-angan kada. Siapa menganggap dirinya dengan kesungguhan inya masuk ke surga, itu namanya memayahkan diri. Kada bisa masuk surga juga. Nang bisa masuk surga, orang nang bersungguh-sungguh ibadah, berpegang kepada rahmat Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, talabul jannah bila amal dambun minad dunub. Menuntut surga tapi kada beramal, dosa daripada beberapa dosa. Wabil hadits al-qudsi, ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati bighairi amalin kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Tidak ada pemalu bagi orang, tidak sedikit pemalu orang yang menghendaki surgaku tapi kada beribadah.
Itu kada pamalu ngarannya. Bagaimana aku memberi rahmatku atas orang yang engken beribadah kepadaku. Qala ahadul akabir, al-haqiqatu tarku mulahadhatil amal la tarkul amal. Bermula arti hakikat, yaitu jangan memandang ibadah, bukan ampih beribadah, bukan. Ini kan ilmu sebuku banyak nih kayak kita sih, nengaran hakikat jarang, kada beramal lagi. Sembayang kada apa kada sampai itu Allah Taala sanya ampun gawian. Lamun unda sembayang juga dua Tuhan jar. Banyak maka itu tak, maka itu sesat. Nang bujur-bujur ilmu hakikat, amalnya saling banyakkan, tetapi inya berpegang kepada Allah, bukan melapas ibadah. Nah, itu. Sulit juga orang tulak haji, orang umrah adalah tawafnya digawe, niatnya digawe, dimikot bujur aja sudah. Tapi limbah tuntung tawaf kada basai di bapak cukur. Sa'i itu kan berusaha. Sa'i kan berusaha, maka antara Safa Marwah jauh, pulang balik berusaha aja. Enggak ada berusaha macam apa? Beranai aja, guring. Mbah bangun makan, pahabisannya mbahnya bangun nang disurungi bini jangkerek. Kenapa unda ya? Disurungi jangkerek sambialo kau unda. Kenapa mun kada becari-cari jeneng bini? Di mapel kau nukal baras jangkerek tu nah dipais. Ini napa becari kada, nuntut ilmu kada, alim kada, sugih kada, mana pak? Bagar jarak sapi. Al-haqiqah tarku mulahadhat al-amal la tarku al-amal. Wa hadits al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsan wa ashraf wa awdahu min al-kull. Rasulullah SAW hadisnya lebih baik, lebih mulia, lebih nyata daripada semuanya. Haitsu qala Rasulullah bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Bermula orang yang cerdik, yaitu orang dana nafsahu, mengalahkan akan nafsunya, dan beramal ia untuk sangu mati. Jadi kalau nak beramal untuk sangu mati kada kawal lamun nafsu masih kuat. Harus nafsu itu dikalahkan. Dana nafsahu, ghalaba nafsahu, mengalahkan akan nafsunya, beramal untuk sangu mati. Adapun orang yang bodoh, orang yang mengikutkan nafsu akan hawanya, tetapi ia hendak masuk surga Firdaus badahulu pada Nabi. Harap bana kalau bungul bana haranya. Ya waladi, nasihat yang keberapa nih? 5. Kathiran ma ahyaita al-layaliya bitikrar al-ilmi wal-mutala'ah wala adri mal ba'idhu laka ala dhalik. Nah, ikamnya aku lihat beberapa malam menuntut ilmu dan mutalaah, tapi aku nih belum tahu apa niat ikam. Kalau dilihatnya lah mulai Isya sampai pukul 2 mutalaah aja, limbah itu sembahyang pulang ibadahnya. Mun dilihatkan ikamnya untung pang, tapi aku nak bertakun niat ikam napa? Niat kenapa? Oh ulun jadi mutalaah baimat kalau pina alim, mun alim napa? Supaya kawa begawi di pemerintahan. Nah, tuh niatnya dunia. Niatnya yang penting lillah kakadak. Walhasil sekarang sudah banyak nang anum-anuman, baluman ilmu pokoknya sudah jadi pejabat. Padahal ilmu belum cukup lagi, kasihan. Maka lamun matinya anaknya kayaknya menuruti kayak itu jua pulang.
Kadang menyambatikan si A si B, kadang minta. Cuma secara umum aja nasihat. Nasihat itu agama ad-dinu an-nasihah, iradatul khairil khair. Supaya akan datang jangan tercelobok lagi. Kalau sudah yang sekarang banyak telah berusuk nih. In kana gharaduka dunya wa jadba hutamiha wa tahsilan manasibi wal mubahata 'ala al-aqrani wa dhalik fawailun lak thumma wailun lak. Jika tujuan engkau menuntut dan mutalaah ilmu tadi adalah keduniaan seperti pangkat, gaji, dan untuk mengumpulkan harta benda dunia dan untuk menghasilkan akan pangkat dan hendak bermegah-megah atas kawan-kawan, maka engkau dapat neraka. Wa in kana gharaduka ihya' asy-syari'ah wad-din al-muhammadiyyi wa tahdhib al-akhlaq fa tuba laka thumma tuba lak. Jikalau tujuan engkau menuntut ilmu dan mutalaat tiap malam tadi hendak menjaga supaya Islam syariatnya tetap ada, maka engkau masuk surga sebelum masuk surga. Walaqad sadaqa man qala sahrul uyuni li ghairi wajhika dhaya wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Cagat mata bukan karena Allah sia-sia. Menangis mata bukan karena tak pisah Tuhan, lupa lawan Tuhan, itu pun sia-sia. Kalau orang menangis karena dahulunya banyak lupa lawan Tuhan, sekarang berubah tak ingat lawan Tuhan, maka tangis itu ada gunanya. Tapi kalau tangis orang ini tadi artinya bukan itu, maka batal tangisnya. Demikian juga mata kada guring malam tapi kada beribadat, maka itu pun membuang-buang umur. Qala Rasulullah SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hidup engkau sekahendak, tapi jangan lupa akhirnya mati juga. Cintai apa yang ikam kehendaki, tapi jangan lupa cagar terpisah. Beramal sekahendak, jangan lupa ada upah dan balasnya. Ma faidatuka fi tahsil ilmi al-kalam wal khilaq wat tibbi wad dawawin wal ash'ari wan nujum wan nahwi wat tasrif wa ghairiha ma hasalta ghaira tadyi'i umrika fil ghaflah an jalalillah wa 'azamati wa qaddarihi. Apa faedahnya engkau mengisi waktu sampai Tuhan, yaitu supaya dapat ilmu kalam bepander. Wah, ini banyak kalau Kanakan apabila masuk sekolah maka disuruh muhadarah, artinya ba'adu pidato. Jadi akhirnya belum tamat sekolah, belum bisa baca hadis, belum bisa baca Quran, tapi mencari duit bisa, yaitu dengan bertablik. Surbannya ganang, baju bah pulang, berselendang, begantung tasbih di babacaannya di mana-mana, di masjid di langgar tuh. Kalau berpidato harap banana, tapi orangnya belum alim. Apa faedahnya sekolah mencagar hendak beromong aja, hendak berpidato aja. Matinya di sekolahan Darussalam, insyaallah sampai sekarang kada dapat pidato kada. Lamunnya hendak bobohan situ tajin baca kitab ajanya. Kitab baca pidato kada bisa. Guru muhundar ta imamnya ya kalau bisa baca khutbah liatin kan apa. Kadang cara orang wah ini pang. Ya paksina daksina. Sapi kulnasi daur kai. Napi itu jal kai cok.
Spekulasi aku udah paham. Spekulasi. Ngalih ya orang sekolah-sekolah wa ini. Ada yang luar negeri sekolahnya. Sekalinya ngirim surat non abah. Tulisannya di surat itu hatam kul tuji nyakmah. Hatam kul tuji nyakmah. Jadi nang abah nih lo nang umat naik paham kan ini ada. Kio bang sebelah rumah orang sekolah kada paham juga. Nang bahasa Inggris kada paham juga. Perancis kada paham juga, bahasa Arab kan. Bah alim benar mah anak kita. Nya bisi bahasa nang berataan orang belum bisa. Sekalinya kita dapat lon tukang kayu, anak pian kada sekolah. Ini inya minta kirimi alat cagar begawe. Hatam maknanya pahat lawan katam. Kol toko tuji gargaji nyak mah minyak lamak umma nangis laki bini nang umma. Hatam kol tuji nyak mah. Payo guru samang gila kok kesakan tertawa sih payo. Apa gunanya sekarang hendak beromong aja? Wal khilaf membicarakan masalah khilafiyah. Wa tibbi masalah apa? Tib juga kita baca tambahan. Wa dawawin artinya apa? Baulah apa? Baulah syair wal asy'ar membaca syair. Wan nujum ahli ilmu nujum ramal. والنحوي نحو والتصريف تصريف وغيرها ما حصل غير تضييع عمرك للغفلة. Tidak ada hasilnya kecuali membuang-buang umur, lupa daripada kebesaran Allah dan kadarnya. Nah, itu tak. Matinya guru kita, guru semantah sudah nang Tuhan itu ndak ada tahu kisah nahu fikih macam-macam lagi silen habis kita ambil namanya khudil lub wadail kisir, ambil isi buang kulitnya. Li'anni qara'tu fi Injil Isa alaihi salam innal 'abda idza mata wa wudi'a fi qabrihi yas'aluhu Allah ta'ala bi nafsihi 40 su'alan awwaluha 'abdi qad tahharta man daral khalqi sinina hal tahharta man dari sa'atan. Ujar Nabi Isa dalam Injil, hamba apabila mati diletakkan di dalam kubur ditanya Allah 40 pertanyaan. Pertama, hai hambaku, engkau mensucikan pandangan manusia beberapa puluh tahun. Mbak kita ini perlu kalau kopiah bersih, baju bersih, tapi bersih, batis tangan muha bersih, itu pandangan manusia Pak. Berapa puluh tahun sudah mengaciakan pandangan manusia. Kenapa ikam kadang memperhatikan hati, yang hati itu pandangan aku setiap detik. Ya waladi kulla yaumin yunadi fi qalbik wa illam tasma' ma tasna'u bi ghairi wa anta mahbubun bi khairi. Hai anakku, tiap-tiap hari yunadi fi qalbik wa illam tasma', ada seruan di dalam hati tetapi engkau kada mendengar bunyinya. Apa yang engkau perbuat selain daripada aku, sedangkan ikam penuh dengan nikmat-nikmatku. Itu di dalam hati kita ada suatu. Kenapa nyawa menggaduhi yang lain sedangkan nikmat unda lawan nyawa hibak? Kenapa nyawa menggaduhi yang lain yang memberikan digaduhi? Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nang saleh nang dijaganya hati. Wa imma dzikir Allah di hati atau dzikir nabi isbat la ilaha illallah. La ilaha itu membuang yang lain dari Allah, illallah itu menetapkan bahwa Allah ada. Nah hanya itu aja isi hatinya. Allah Ta'ala memandang, hatinya nih asik kon unda aja bang nih, napa aja diunjuk itu Tuhan. Ya waladi, al-ilmu bi ghairi amal
jununiyun wal amal bighairi ilmin ajnabiyyun. Bermula berilmu tapi kada memakai itu gila. Beramal tapi kada berilmu itu ngarannya salah. Menjauhkan diri, ajnabi itu menjauhkan diri. Lianna al-ilma illam yuba'idka al-yawm 'anil ma'asi wa lam yusayyirka ta'ian lam yuba'idka ghadan min nar jahannam. Karena ilmu apabila tidak menjauhkan engkau hari ini dari maksiat dan tidak menjadikan ia akan engkau ta'an, niscaya tidak menjauhkan engkau nanti dari neraka jahannam. Fa illam ta'malil yawma wa lam tatadarak ma fataka min al-ayyamil madiyah ghadan fil qiyamah taqul. Apabila engkau kada beramal waktu di dunia ini dan kada sempat engkau mengganti waktu yang kosong dahulu dengan ibadah sekarang ini, maka hari kiamat engkau berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, bolehkan ulun ke dunia dulu satu man, keluarkan badan ulun dari kubur, ulun dak ibadat siang malam, tapi kada kawa lagi. Cobaan si pocong ini keluar dari kubur. Fayuqalu laka ayyuhal ahmaq anta ataita minha fa kaifa tarji'u ilaiha. Engkau kan datang dari dunia, kenapa kau boleh ke dunia pula? Jadi kada ada lagi orang mati boleh kado ni apabila nya kada sempat beribadat inya juga nang rugi sudah. Tapi kalau bisi anak ada gantinya. Abah umma kada sempat beribadat mati, anaknya menggantikan. Bawa ibadat siang malam anaknya. Pahalanya kesan umma abah, nah itu mah hebat. Itu nah hebat. Rupanya sayang kalau lon umma lon abah nah. Abah lon umma gawin sono kayak itu aja enggak basawung ayam. Lalu inya nang ini nang baca Quran, dalail, istighfar. Pahalanya kesan abah bersedekah apa. Bagus tuh. Ya waladi al-himmatul 'aliyah an tasrifa ruhaka fi ta'am qabla firari ruhika min jasadi bil maut. Hai anakku, bermula tujuan yang tinggi yaitu engkau gunakan roh engkau untuk ibadah sebelum pergi roh itu dari jasad yaitu mati. Lianna dunya manzilatuka ila antasila ila al-maqabir, karena dunia itu adalah tempat engkau sementara belum masuk kubur. Wa ulail qaum alladzi fi nazil maqabir yantazurunaka fi kulli lahzah. Adapun mereka yang sudah di dalam kubur menghadang ikam apabila gilirannya. Ila antasila ilaihim, sampai engkau datang kepada mereka. Fal hadara al hadara min an tudhiba bi ghairi zabin. Maka janganlah engkau pergi dengan tidak ada sanggup. Mati je kita, jangan mati kada basanggup. Qala Siddiqul Akbar, al-ajsadu qafasut tuyuri awis tabalud dawabi. Bermula jasad kita ini adalah kurungan burung atau tempat guringnya binatang. Fata'ammal fi nafsik min ayyihima anta. Maka pikirkan di diri engkau ini burungkah, binatangkah? Fa in kunta minat tuyur ashabil a'syash sami'ta sawta tablin. Maka jikalau engkau termasuk burung yang mempunyai akan sarang, niscaya mendengar suara pukulan gandang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai ruh, kembalilah kepada Tuhanmu hal keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fatir litajlisa bi makanin a'la, maka hendaklah engkau artinya terbang untuk duduk di tempat yang tinggi. Tir tara yatiru tir. Kunta minad dawab, in kunta minad dawab. Wal a'yadu billah kunta mimman qala fihi. Jikalau ikan termasuk binatang, maka engkau pas apa yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini lamunnya jahat, lebih jahat daripada binatang. Wa'lam yaqinan annaka hina idzin ba'atha dakhirataka fi zawiyatin ila hawiyah.
Kalau engkau kada beribadat di dunia ini, maka engkau namanya mengirim akan simpanan, diandap, dibuncuk sampai menuju neraka hawiyah. Nukila an Hasan al-Basri atasya yauman, bahwasanya Hasan al-Basri haus pada satu hari. Wa kana syadidal har, maka hari itu bersangatan panas. Lalu fa'utiya lahu biqadahin minal ma'il barid, dibawakan orang semangkuk banyu nang dingin. Falamma massahu biyadih, manakala sinjape lawan tangan, wa ahsa biburudati ma'ihi, dan merasa sidin dingin banyunya, soha sayhatan azimah, maka berteriak sidin senyaring-nyaring. Wa kharra maghsyian ilaih, siup, fawaqa'al qadahu, menjadi gugur wadah banyunya di tangan. Falamma afaqa, manakala sadar, qila lahu, dikata orang, malladhi hasalaka, apapun yang terjadi lontian. Qala dzakartu ayat ahli nar hina yunadawna ahli jannah, aku kaingatan orang neraka bapandar lawan orang surga, an afidhu alaina minal ma, hai orang surga, aku minta banyu sedikit barang. Ya waladi, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah sekolah wargaan dunia akhirat. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal selumahan lawan pian berataan segala dosa ulun, harap supaya diampuni, dimaafkan, dan doakan ulun selumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت ونموت إن شاء الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا رحم الفقراء ضعف المساكين، يا هدي المضلين، فرج كرب المكروبين، يا ناصر المسلمين، يا رحم المذنبين، اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذريتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وجيراننا ومن أحبنا من أوليائك المتقين، اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين، اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين، وأشرنا في زمرة المقربين، وارزقنا خير الدارين، واحفظنا من شر الكونين. آمين يا مجيب السائلين، بجاه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين، ومن جميع الأنبياء والمرسلين، ببلد ابن ملك ابن الرشاد ابن سامي وحين السلام ورزق الأضاب يا وداه من الخيار من الجمال والقمين وقام يبدأ من الواسع ورحمة الله، وبه غوث ورحمة الله والغوث ومدنا بما لا يمكن حاجته بعد الممات، انك سميع قريب ومجيب الدعوات. امين رب العالمين. ورزقنا اللهم وازواجنا وذرياتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه القادمه، وادخلنا واياهم جنه الفردوس بغار حساب برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله العالمين.